Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Para habaib yang kami muliakan, para ulama yang kami taklimi, sesepuh bini sepuh, terkhusus kepada beliau Habib Muhammad Al-Kaf, Habib Akil bin Yahya, Yai Ainul Rafi yang hadir di tengah-tengah kita, Yai Hasan Bisri serta Ustaz Fadil Abah Fauzi, hadir pula seluruh jajaran takmir Masjid Musalla, seluruh pengurus Majlis Alia meliputi ketua, sekretaris, bendahara dan sedaya pengurus, khususnya pula kepada sahibul hajah, sahibul bait, beliau Bapak Haji Zainul. Semoga dengan kerawan kita semuanya Allah memberikan tambahan keberkahan untuk rumah ini, dan mudah-mudahan semua apa yang menjadi hajatnya dikabulkan oleh Allah, hajat yang duniawi, hajat ukhrawi, untuk beliau dan umumnya untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan kepada kita tambahan kekuatan zahir, kekuatan batin, khususnya untuk menjaga keistiqomahan kita menuntut ilmunya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari langsung saja kita memasuki pembahasan tentang hadis Nurul Iman, dan kita sampai pada hadis yang keberapa Pak Rawu? Yang ke-10. Hadis yang ke-10 tentang mahabbah, cinta. Semoga kita semuanya dicintai oleh Allah. Permohonan, bahkan tujuan di atas segala tujuan, yaitu kita hidup sesaat di dunia, kemudian menyambung kehidupan kita di alam barzah dan kelak nanti di akhirat abadi selama-lamanya. Kita memohon mudah-mudahan Allah mencintai kita dan Allah Ta'ala meridai kita, amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, mari kita bahas siapa orang yang dicintai oleh Allah dan apa tanda-tanda oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau Abdurrahman bin Sakhrin. Asli nama beliau Abdurrahman, tapi mendapatkan kunyah atau julukan masyhur terkenal di dalam kitab-kitab dengan julukan Abi Hurairah, yang artinya bapak kucing. Ya, karena pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat beliau di lengan bajunya ini ada kucing kecil. Lalu Rasul bertanya, "Madzaka ya Abdurrahman? Apa itu yang ada di lengan bajumu?" Beliau menjawab, "Kucing ya Rasulullah." Spontanitas Rasul mengatakan, "Ya Abu Hurairah, kamu adalah bapak apa? Kucing." Ya, kucing kecil, kucing cilik, Abu Hurairah.
Itu banyak sekali kita dapati di kalangan para sahabat julukan-julukan semacam itu, tapi bukan hinaan. Bukan hinaan. Bahkan para sahabat itu lebih mendahulukan julukan yang datang dari Nabi daripada nama beliau yang diberi oleh ayah dan ibunya. Di antara yang menikah sahabat Abi Hurairah. Ada lagi sahabat yang punya julukan Aba Turab, bapak debu, yaitu julukan untuk menantu beliau, namanya Sayyidina Ali karramahullahu wajhah. Pernah Rasulullah masuk ke dalam rumah, lalu kemudian bertanya kepada Siti Fatimah, mana Ali suamimu wahai Fatimah? Saat itu mungkin lagi ada masalah. Jadi Sayyidina Ali mojok di pojok rumah. Kata Siti Fatimah tuh lagi di pojok. Beliau bersandar dalam kondisi mukanya penuh dengan debu. Langsung dipanggil, ya Aba Turab, bapak debu. Kata Sayyidina Ali, demi Allah, panggilan dari Nabi Abu Turab itu lebih aku sukai daripada namaku Ali yang dikasih nama oleh ayahku sendiri. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Aba Turab. Ya. Tukang jenengan kali kula namanya Abu nopo nih. Nek guyonane lari santri riyen nggih. Kena mondok niku di pondok nggih. Ana wong perenggaweane turu langsung dijuluki Abu Kofa, bapak Citok. Bapak nopo? Bapak Citok nih lho, Citok perenggawean kok amen turu Abu Citok, Abul Kofa. Malih ana kanca kok amene mangan makan ana mangan ini. Jenenge bapake perut, Abul Butun, bapake perut. Ini guyonane Abdul Butun ya, hambane perut atau Abul Butun, Abdul Butun. Kita lanjutkan. An Rasulillah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, idza ahabballahu abdan, jikalau Allah Ta'ala itu mencintai seorang hamba. Cinta itu kan timbulnya dari hati. Tapi yang dimaksud di sini beda. Karena Allah tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Jadi kalau jenengan cinta dengan istri, itu timbulnya dari hati. Istri cinta dengan jenengan timbulnya dari hati. Tapi kalau Allah cinta kepada hamba, jangan diartikan dari hati. Karena Allah Ta'ala itu beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak sama Allah dengan makhluk. Terus apa yang dimaksud kalau Allah Ta'ala itu cinta kepada seorang hamba? Yang dimaksud Allah berkeinginan hamba itu akan menjadi orang baik. Iradatul khair lahu, keinginan Allah Ta'ala ingin mengangkat derajatnya, ingin meningkatkan kedudukannya, ingin menjadikan dia orang yang berkualitas di dunia maupun di akhirat. Maka nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril. Dan mestinya tidak butuh Allah Ta'ala itu informasi kepada malaikat Jibril, langsung saja. Tapi Allah Ta'ala ingin menunjuk kualitas sebagian makhluk dari kalangan malaikat, dipilih malaikat Jibril, karena malaikat Jibril ini adalah pemimpinnya para malaikat, komandan,
komandane para malaikat niki malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi raisul malaikah, menunjukkan kemuliaan malaikat Jibril dibanding daripada malaikat-malaikat yang lainnya. Dan hanya satu ini malaikat yang dikasih wewenang oleh Allah Ta'ala sebagai pelantara antara Allah dengan Nabi dan Rasul saat memberikan wahyu diantaranya wahyu berupa Al-Quran untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, niki malaikat Jibril. Cuma kadang-kadang menjelma berupa manusia. Niki malaikat bisa berbentuk rupa, bisa berpindah rupa malaikat. Kalau malaikat itu kan semuanya terbuat dari cahaya. Makanya walaupun berapa ribu juta miliun malaikat itu tidak mungkin berdesakan karena dari cahaya. Contohnya kalau ruangan ini dikasih 100 lampu, muat apa enggak? Nggih, karena cahaya itu tidak mengambil tempat cahaya. Makanya setiap ruangan dimanapun kita berada itu ada malaikatnya. Sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada sahabat, hei sahabat, kau dengar enggak apa yang aku dengar? Nek cara Jawa nih kriet. Napa niku? Suara kriet napa? Tiang beton bawaan kalau sudah penuh akan terdengar suara kriet. At-tatis sama kama ta'id. Suara langit itu terdengar. Cuma ini mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ini ketika turun ke bumi saat Rasulullah dijadikan sebagai utusan, ini sering menyerupai sahabat namanya Dihyah al-Kalabi. Pengen apa? Ganteng, bagus wajahnya nih cakep. Nah, kebanyakan bahkan malaikat Jibril kalau turun ingin menjelma manusia pasti yang diserupai adalah Dihyah al-Kalabi. Dan Siti Aisyah ini paling faham. Siti Aisyah paling faham apakah itu malaikat atau tidak. Dilihat gak mau nopo masuk, tapi ketika aku pakai kerudung tutupi aurat baru dia masuk, berarti ini malaikat. Dan malaikat gak pernah maksiat ora. Nek menungso Allah semawon napa? Allah secara peduli gitu. Siti Aisyah, aku tahu ini Jibril atau tidak. Aku tahu ketika kalau sudah aku tidak sedikit, namun kalau aku bahasanya dengan Nabi itu biasa suami istri itu saat itu mungkin tidak pakai mukena atau tidak pakai kerudung, maka dia tidak mau masuk. Masuk sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi enggak tahu. Kata Nabi, Jibril, kenapa kamu tidak menepati janji? Kata malaikat Jibril, ngapunten ya Rasulullah, saya mau masuk, cuma saya nggak bisa masuk karena di rumah jenengan saat itu ada nopo, ada bangkai anjing kecil. Setelah diambil oleh si khadim pembantu, baru kemudian aku masuk. Mudah-mudahan rumah kita menjadi rumah yang berkah, dikunjungi oleh para malaikat-malaikat yang membawa rahmat. Amin ya rabbal alamin. Lalu nada Jibril, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Lalu Allah berfirman, malaikat Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulan fa ahibbah. Kata Allah, hei Jibril, Allah mencintai fulan, fa'ahibbah, maka aku perintahkan kamu untuk mencintai dia. Tadi Allah
mencintai seorang hamba artinya Allah berkehendak untuk menjadikan hamba orang baik. Tapi kalau malaikat seorang hamba, artinya apa di sini? Malaikat mendoakan, malaikat memberikan bantuan kepada hamba tersebut sehingga dalam proses akan menjadi orang baik. Nih mana nih malaikat cinta kepada seorang hamba? Fayuhibbuhu Jibril, karena ini perintah dari Allah, maka seketika itu malaikat Jibril mencintai hamba tersebut. Pun Allah cinta hamba itu, kemudian Jibril juga cinta. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Kemudian malaikat Jibril, karena beliau adalah pemimpin malaikat, kemudian dengan suara lentangnya memberikan informasi kepada penduduk langit. Semua para malaikat termasuk jin yang muslim semuanya mendapatkan komando dari malaikat Jibril, innallaha yuhibbu fulan. Hei penduduk langit, para malaikat, Allah mencintai fulan, fa'ahibbu, maka kalian wa'ad. Walaupun enggak viral di orang ini di dunia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya diterima niku disenengi kalih tiang-tiang. Disenengi apa? Kalih tiang-tiang. Selalu dibutuhkan oleh orang. Ini tanda kalau hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, keterangan yang bisa kita ambil dari hadis ini bahwa jikalau Allah Ta'ala itu mencintai seorang hamba, maka bisa dilihat hamba itu ketika di dunia. Bagaimana kita bisa melihat? Satu, orang itu diberi oleh Allah Ta'ala kualitas menjadi orang yang bermanfaat, suka memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Ini pertama. Monggo kula kalih panjenengan kita mulai di dalam keluarga, istri dan anak-anak kita. Apakah diri kita sudah manfaat atau belum? Kalau diri kita sudah manfaat untuk istri dan anak-anak kita, berarti ini insya Allah tanda bahwa kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling manfaat kepada orang lain. Di antara yang paling penting untuk kita berikan manfaat adalah istri dan anak-anak kita. Alhamdulillah jenengan dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala bisa hadir majelis taklim meriki kadang-kadang nyonya kita nggak bisa. Kenapa? Ya, kadang repot, mungkin banyak anaknya, atau mungkin mempersiapkan untuk kepentingan kita kerja, atau mungkin punya urusan-urusan yang harus dilakukan di dalam rumah tangga, sehingga kita bisa kemana-mana ngaji karena barokah yang istri. Lho ngoten lho Pak, makanya aja diseneni jenengan angsal faedah fadilah, cari waktu kesempatan yang pas duduk dengan istri berbicara tentang ilmu. Amma ba'du, napa? Fadilah ini, fadilah ini, fadilah ini. Kita mulai. Oke. Nah, karena ini termasuk salah satu jenis napa? Ibadah.
yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperhatikan pendidikan yang namanya istri dan anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sering-sering kita dengarkan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian dan keluarga. Berarti keluarga, istri dan anak-anak kita dari sengatan api neraka. Ulama mengatakan yang dimaksud jagalah jangan sampai terkena api neraka, artinya alimuhum ahkamal Islam. Ajarkan mereka tentang hukum-hukum Islam. Gimana nggih? Seorang istri tanggung jawab seorang suami. Kalau seandainya maaf suami sudah punya kemampuan untuk mendidik seorang istri, maaf ibu, istri nggak perlu keluar nyari majelis taklim, nggak perlu. Karena sudah dididik dari seorang suami. Tapi kalau seandainya suami belum punya kemampuan, maka jangan sekali-kali melarang istri keluar untuk mencari ilmu agama. Padahal kalau seorang istri itu keluar tanpa izin sang suami, gak oleh metu, isek metu, itu berarti 1 kali jangkah, berarti 1 kali jangkah di neraka. Kecuali urusan agama, istri boleh menentang. Pak, aku nggak tahu hukum sholat. Bapak, aku nggak tahu hukum haid. Bapak, aku nggak tahu hukum ini. Bapak bisa mengajari saya. Kalau bapak bisa, saya tidak keluar. Tapi kalau bapak nggak bisa, maka saya wajib untuk keluar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, niki termasuk juga pendidikan yang kita harus berikan kepada anak-anak kita. Anak-anak kita, karena itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra' wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap individu daripada kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana seseorang ketika menyewa orang untuk merawat domba, tiba-tiba dombanya mati atau mungkin dombanya hilang, maka dia harus siap tanggung jawab. Ya, harus siap tanggung jawab karena dia yang telah merawatnya. Ini baru sekedar urusan kambing dan domba. Bagaimana urusan anak-anak kita? Mudah-mudahan dijaga oleh Allah, direksa oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad beliau pernah mendoakan khusus kepada orang tua agar selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Orang tua yang model apa ini? Orang tua yang membantu anak-anaknya supaya mempelajari ilmu agama. Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Semoga Allah selalu merahmati orang tua, bapak atau ibu yang membantu anaknya dalam proses untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua. Ustadz, maaf, sampai saat ini anak saya belum bisa berbahasa halus. Saat ini saya punya anak, maaf, belum bisa berbakti dengan saya. Salah sopoi? Salah dia apa salah tonggo nih? Segera diproses. Mobil licet Siti bingung kok gitu. Ini muter-muter gitu. HP ketinggalan bingung. Apa nggak? HP ini ketinggalan. Anaknya ketinggalan sholat nggak masalah. Yang penting HP gak Oh, niki zaman samangke. Rumah bocor, bingung nggak bisa tidur. Kerjaan belum tuntas, bingung.
pendidikan anak zaman sekarang harus lebih diperhatikan. Mudah-mudahan anak kita anak yang saleh dan salihah, amin ya rabbal alamin. Maka segera diproses secepatnya, jangan sampai nanti terlambat. Berikan pendidikan yang umum juga penting, tapi di atas itu yang lebih penting adalah pendidikan agama. Allahumma sholli ala Muhammad. 10 menit kalau tutup. Di sini diterangkan dalam syarahnya Mawahibul Manan sebab-sebab di mana Allah Ta'ala mencintai seorang hamba. Yang pertama tadi saya sampaikan, di antaranya yaitu mengikuti dan menteladani sunnah baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan pengen dicintai kali Allah, jenengan ikuti Rasulullah. Ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kalian benar-benar mencintai Allah dan pengen dicintai oleh Allah, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apa itu? Ittabi'uni, ikutilah aku, kata Rasulullah. Jadikanlah aku uswah hasanah, yuhibbukumullah. Apa hasilnya? Allah Ta'ala akan mencintai. Perhatikan sunnah-sunnah yang kecil, dijadikan sebagai kebiasaan yang baik di dalam rumah kita. Temu anak, nak, kalau makan duduk, nak, jangan berdiri. Ini sunnah, biasakan kayak gitu. Nak, kalau minum jangan berdiri, minum duduk. Walaupun ini hukumnya bukan haram, tapi sunnahnya makan minum dalam kondisi nopo duduk. Ajarkan tangan kanan ketika makan, tangan kanan ketika minum. Ajarkan masuk rumah adabnya dengan kaki yang kanan, keluar kaki yang, hal-hal yang sepele ini diperhatikan. Insya Allah dengan memperhatikan yang kecil, lama-kelamaan akan biasa untuk mengikuti sunnah yang besar-besar. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, orang kalau suka istighfar, orang kalau suka mendalami ilmu tasawuf babakan hati, ini berarti orang tersebut mencari asbab ingin dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat cinta kepada orang yang selalu beristighfar, bertobat. Tawabin, pagi, siang, sore, malam, tidak pernah lepas-lepas untuk istighfar. Jadi kalau jenengan dikasih oleh Allah Ta'ala senang istighfar, kemudian hadir majelis taklim, mendengarkan yang dikaji tentang babakan hati, membersihkan hati, sifat dengki, sifat hasud, sifat riya. Ini merupakan penyakit hati yang harus dibersihkan. Jenengan seneng, remen, berarti jenengan tanda orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sebaliknya, ngaji opo iki, ngaji kok aminati wae, seandainya justru jenengan cenderung baiki pengajian sing top iki, apa iku, neror sana, benci sana, menghina sana, menghujat sana, berarti tandanya orang tersebut boten dicintai kalian Allah. Naudzubillah. Makanya sekali lagi, waktu niki harganya mahal, majelis taklim niki harganya mahal. Tolong manfaatkan waktu dan hadir majelis yang betul-betul di dalamnya bisa mendapatkan ilmu yang berkah, yang manfaat, yang menjadikan asbab kita diridhai oleh Allah. Selanjutnya, sebelum yang akhir, memperbanyak sholat sunnah secara khusus. Duha, sholat sunnah. Witir, sholat sunnah. Tahajud, sholat sunnah. Rawatib, sholat sunnah. Diperbanyak. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kalau ada seorang hamba punya rutinitas
sholat sunnah ini nggak pernah ditinggalkan, terus dikerjakan secara istiqomah, maka aku akan mencintai orang tersebut. Mudah-mudahan amin ya rabbal. Yang fardu itu hal yang wajib. Jangan gelem gak gelem kudu gelem gak gelem kudu gelem, nek gak gelem gak mlebu swarga. Pokoknya sing wajib mau nggak mau harus mau. Tapi kalau hal yang sunnah jenengan tidak dipaksa. Yang jelas kalau pengen dicintai oleh Allah, maka hiasilah sholat kita bukan hanya sekedar yang wajib, tapi kerjakan sholat sunat yang sunnah. Suatu ketika datang sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Rasulullah, jadikan aku pendamping Anda di surga. Aku pengen jadi pendamping panjenengan di dalam surga. Berarti ini jadi pendamping ya, di mana Nabi ada, orang itu pasti ada pendamping kanjeng Nabi. Kata Rasul, fa'inni ala nusik bikathratis sujud. Cari di dunia ini alternatif supaya bisa dengan aku di surga dengan memperbanyak berarti kalau istilah memperbanyak sujud berarti bukan 5 waktu, tapi yang dimaksud adalah sholat sunnah selain sholat yang fardu. Macam-macam sholat sunnah niku. Kalau kita terangkan macam-macam. Ada jenis sholat niku, sholat ketika masuk rumah keluar rumah, namanya sholatul muqarrabin. Ibu badhe blonjo sholat rong rakaat blonjo, masuk rumah deleh blonjo sholat neh. Jare ibune lek blonjone ping 7 ya ping 7. Setiap kali keluar masuk wonten sholat namanya sholatul muqarrabin. Ini jenisnya sholat luar biasa. Dalam kitab Ihya disebutkan sholat ketika keluar rumah dan sholat ketika masuk rumah. Alasannya apa? Sebelum keluar sholat 2 rakaat supaya menjaga nanti ketika keluar. Dan apa alasannya sholat masuk ke rumah? Supaya selama kita di rumah dijaga oleh Allah. Tapi berat para rawuh. Kecuali bagi orang yang selalu dalam kondisi suci itu agak mudah. Tapi kalau bagi orang yang tidak suci, ambil air wudhu, sholat, kemudian batal wudhu lagi, sholat lagi. Tapi hasilnya kelihatan. Hasilnya apa? Kelihatan seseorang itu kalau terbayang-bayang hasil biasanya gampang ngelakoni. Gini apa nggih? Nggih. Iki ngaji ning Pak Haji Zainul, tapi udan-udan, tapi kan ono mangane. Biasane ngoten biasane nggih. Berangkat napa? Sesuk ning Sunan Giri. Tapi aduh, biasane ono mangane. Berangkat tuh, niku kita kebayang-bayang. Lah para arifin, aulia nggih ngoten, enggak ada capeknya ibadah. Kenapa? Kebayang surga. Kebayang surga, di sana istana yang tidak mungkin sirna selama-lamanya. Bayangno bidadari pada, bayangno telaga, ada telaga namanya telaga madu, telaga susu, telaga minuman keras, khamr. Wadah istana macam-macam, kebayang-bayang. Bahkan kalau sudah orang yang betul-betul arif billah melihat surga kelihatannya nyata. Akhirnya nopo? Imam Ali Zainal Abidin setiap malam 1000 rakaat. Ya nopo Pak Naim? Kok nggak capek? Loh, lawong kebayang-bayang kok. Ini apa nggih? Nggih, kata jenengan kali kula diinformasikan. Ini ada kerjakan ini, hadiahnya Alphard. Hadiahnya Alphard, siap mengerjakan. Kenapa? Kebayang-bayang hadiahnya. Nggih. Idza syarfal matlab hana alaihi talab, kata kaidah. Kalau tujuan itu mulia,
Kalau tujuan itu berharga, maka usaha apapun jerih payahnya kelihatan ringan. Gini apa nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Nggih. Ngaji ringan sampai kula tutup nih, pun kula tutup nih. Tapi tesih udan. Kalau jam 12 Pak. Kula tutup nggih. Guru kula Habib Umar pernah memberikan motivasi kepada santri. Dahulu ada seorang raja punya putri. Raja ini mengatakan, ini ceritanya. Dia nggak mandang capeknya, capek belakang, yang penting dapat putri raja. Akhirnya betul gayung nguras, betul. Jangankan pakai nopo, pakai diesel, pakai model nopo, sopo sing gelem nguras nopo, terus dikuras. Atas izin Allah Ta'ala, ada ikan lihat, wih, ada orang pengen apa ya? Wih, pengen nguras segoro, nggone awak dhewe mati piye? Apa toh tujuannya iki? Tujuannya pengen berlian. Akhir ikan iki woro-woro, konco-konco kumpul. Iwak kumpul. Apa? Rapat penting, napa? Rapat TP nih. Rapat penting. Apa ini isinya? Tolong penuhi apa yang menjadi harapannya. Apa? Dia pengen berlian 2 bak. Cepet carikan, kalau enggak mati kita, karena dia mau nguras segoro. Ini cerita dari Habib Umar, saya sendiri. Kalau harapan sudah ada, keinginan sudah ada, pasti bantuan Allah Ta'ala akan tiba. Berangkat orang betul 2 bak mutiara, akhirnya akad kalian apa? Angkah tuka kobil tuka bima hari segoro gini ki. Bisa diambil cerita dari sini hikmah apa? Bahwa kalau seseorang itu sudah imani kuat, walaupun jaraknya jauh, seperti apa toh hujannya, ini urung terus ini, belum apa tuh terus, tapi kelihatan ono pawangnya, dunia udah terang ini, pasti akan nanti adalah pahala surga abadi kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, manfaat, dan semoga apa yang menjadi tujuan kita, maksud kita, mudah-mudahan dijabahi oleh Allah. Barokatnya turunnya air hujan, semoga doa kita mustajabah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.